Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Rehat Kopi? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Wah, senang sekali nih dalam rangka momentum hari ulang tahun keluarga besar Purna Adiaksa ke-57 yang akan diselenggarakan pada 21 Desember 2023 di Badiklat Kejaksaan Republik Indonesia yang tentunya ditandai dengan peluncuran buku profil KBPA, website dan juga media sosial KBPA. Nah, yang belum tahu untuk media sosial KBPA itu apa sih? Ada di sini ya. Untuk media sosialnya adalah rehatkopi.id dan tentunya untuk hari ulang tahun ke-57 tersebut kita akan menggunakan tema meningkatkan peran KBPA dalam mendukung citra, wibawa, dan profesionalitas Kejaksaan Republik Indonesia. Dan tentunya untuk sahabat Rehat Kopi, saya tidak akan sendiri di sini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sahnabila selaku host yang akan memandu podcast pada kali ini. Dan saya tidak sendiri, langsung saja dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Purna Adiaksa atau KBPA, Bapak Dr. Nur Rohmat SH.MH. Halo Bapak, apa kabar? Baik Mbak, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, ini Bapak kayaknya sudah semangat sekali. Ini merupakan podcast perdana kita ya Pak ya? Betul. Luar biasa. Ini coba ya. Coba, tapi kalau misalnya narasumbernya Bapak sih saya percaya Pak. Ini langsung loh. Insya Allah. Langsung ketum loh Pak. Insya Allah. Insya Allah. Bapak, kita akan ngobrol-ngobrol tentunya tentang yang tadi telah saya sampaikan di awal, yaitu kita mau ulang tahun ya Pak ya. Nanti ke 57 tahun, tentunya 57 tahun ini bukan umur yang muda lagi seperti itu. Dan juga pastinya kita akan membahas tentang KBPA itu sendiri, yaitu Keluarga Besar Purna Adiaksa. Namun sebelumnya tak kenal maka tak sayang Bapak, izin. Maka dari itu untuk sahabat Rehat Kopi saya akan membacakan terlebih dahulu untuk profil dari Ketua Umum kita yang sangat luar biasa pada hari ini yang telah bergabung bersama kita, yaitu dengan nama Bapak Dr. Nur Rohmat SH.MH, lahir di Jepara 21 Maret 1959. Oh, orang Jepara ya Pak? Betul. Izin. Nah itu dia kota ukir. Itu kalau misalnya di situ untuk bahan-bahan seperti kayu dan sebagainya bagus-bagus banget ya Pak? Sangat luar biasa. Boleh dicoba. Boleh dicoba nanti kalau sambil promosi sekarang. Itu dia. Sambil promosi ya Pak. Kota kelahiran sendiri. Dan untuk riwayat singkat jabatannya sendiri, yaitu ada Deputi 3 pada Kemenkopolhukam tahun 2013. Betul. Lalu juga Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara tahun 2014. Lalu juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tahun 2015. Iya. Sekretaris Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Kanjuruhan tahun 2022. Anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum tahun 2023. Dan beliau untuk pendidikannya S3 Unpad Bandung, lulusan tahun 2009 dan sekarang merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat KBPA. Bapak, suatu kehormatan bagi saya untuk narasumbernya Bapak langsung pada hari ini. Pak, mungkin kita akan mengobrol dan juga mengulik tentang KBPA itu sendiri. Saya sebenarnya Pak, ketika saya diminta untuk menjadi host di sini, saya sangat penasaran dan juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya utarakan. Namun mungkin nanti kita agak ada yang serius dan juga mungkin santai-santainya izin ya Pak ya. Baik, untuk yang pertama terlebih dahulu Pak, saya sebenarnya penasaran. KBPA ini kan berdiri sejak 21 Desember 1966. Betul. Itu bukan umur yang muda lagi seperti yang tadi telah saya sampaikan, 57 tahun. Pasti perjalanannya sangat amat panjang untuk mencapai ke 57 tahun ini. Yang mulanya ini bernama Persatuan Purnawirawan Kejaksaan Republik Indonesia atau Pernaja, betul ya Pak ya? Di mana pada tahun 2023 ini merupakan tahun kedua di bawah kepemimpinan Bapak sebagai Ketua Umum, dan pastinya di tahun pertama dan juga tahun kedua memiliki perbedaan Pak, ya kan? Biasanya kan setiap tahun pasti
pasti ada perbedaan nih. Kira-kira perbedaan apa Pak yang sangat terasa bagi Bapak? Oke, baik Mbak Nana. Terima kasih saya bisa bergabung dengan Mbak Nana ya. Bicara mengenai hari ulang tahun. Ini kan kita ulang tahun kan. Iya. Tentu kita bicara mengenai periode waktu. Ya. Ya, periode waktu yang akan dapat diukur ya dari tonggak lahirnya sampai sekarang. Kan gitu ya. Betul. Nah, bicara mengenai tonggak lahirnya KPPA sampai sekarang, ini kalau dihitung boleh 57 tahun. Luar biasa, bukan umur pendek ya. Ini umur panjang. Yeah. Ya, tentunya banyak perjalanan yang ditempuh ketika itu. Nah, saya sampaikan bahwa selama ini belum pernah kegiatan namanya ulang tahun KPPA. Ya, artinya gini, ulang tahun itu kan sarana untuk mengevaluasi kinerja. Iya. Ya. Nah, selama ini belum terjadi. Baru mulai tahun 2022 ketika saya menjabat ketua umum KPPA periode pertama itu diselenggarakan namanya ulang tahun KPPA. Baik, Bapak izin sebelum dilanjut, berarti selama 57 tahun ibarat anak gitu ya Pak ya, belum diulang tahun-tahunin gitu ya Pak ya, izin ya, baru 2 tahun terakhir ini. Baik. Ya. Makanya sarana untuk evaluasi itu kan belum dilakukan. Iya. Baru tahun 2022 ketika saya menjabat ketua umum itu kami dengan teman-teman melaksanakan atau menyelenggarakan ulang tahun yang pertama. Nah, ketika kemarin ya kita tahu Mbak ya, sebuah organisasi itu kalau tidak ada anggarannya kan nggak jalan. Iya. Begitu kan? Pasti kan? Pak. Oleh karena itu, ketika ulang tahun yang pertama, jujur, namanya kondisi keuangan KPPA sebagai ormas tidak cari keuntungan, ormas sosial, ormas non-profit kan, itu kan ormas ini nggak ada sumber pendanaan. Nah, tentunya kami dengan seluruh pengurus dengan kekuatannya untuk berusaha gimana supaya kita mempunyai supporting dana sehingga bisa dipakai untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi. Nah, ketika tahun pertama, jujur kegiatan itu belum baik dilakukan karena memang satu lagi dana belum bisa mensupport. Ya, oleh karena itu kegiatan pun sekedar seremonial mengingat akan lahirnya KPPA dengan cara apa? Potong tumpeng. Nah, potong tumpeng menghadirkan seluruh pimpinan pusat, pengurus pusat. Ya. Jadi menghadirkan seluruh pengurus pusat dan juga para dewan pakarnya, para dewan pertimbangannya, itu semua di situ. Tapi tentu dalam konteks masih terbatas, belum seperti yang sekarang nanti itu. Nah, ini sangat terbatas karena itu acara hanya sekitar ya berapa waktu lah, itu nggak lama acara durasinya itu karena hanya potong tumpeng dan juga menghadirkan seorang ustadz yang akan ceramah, yang memberikan materi ceramah tentang bagaimana mensikapi sebuah kelahiran itu. Nah, ketika itulah baru hanya acara seperti itu, belum yang seperti yang sekarang ini. Nah, kalau sekarang Mbak lebih jauh berbeda Mbak, banyak sekali terobosan yang dilakukan. Karena apa? Jujur di periode sekarang sudah ada cukup anggaran untuk berbuat. Kalau sudah dipersiapkan dari tahun sebelumnya ya Pak ya. Sehingga untuk sekarang lebih banyak acara yang dilakukan. Bahkan peluncuran buku profil KPPA ini pertama kali kita disusun ini karena pada saat inilah tersusun buku profil KPPA dan ini menggambarkan perjalanan KPPA dari masa ke masa. Nah, ini ada launchingnya. Dan termasuk kami punya medsos tadi yang Mbak singgung Redcopy itu, redcopy.id itu akan di-launching websitenya pada besok itu. Tanggal tersebut ya Pak. Termasuk buku ini juga. Nah, juga ada beberapa kegiatan yang lainnya. Karena sebelum hari H itu kami datang kunjungan ke panti sosial, ke anak yatim. Ada rangkaian acaranya begitu ya Pak ya. Panti sosial. Bahkan kami mengunjungi teman-teman para senior yang kondisinya sangat ya namanya pensiunan itu kan usianya udah tua-tua semua ya. Itu datang ke sana juga menghadiri, mengunjungi teman-teman yang sakit gitu ya sebagian, memang nggak semuanya. Tapi paling tidak itu wujud kepedulian dari KPPA dan melihat para senior yang sudah umur di atas kami semua. Baik, Pak Nur. Nah, ini menjadi semakin menarik nih. Jadi saya juga mengetahui tentunya untuk Pak Nur sendiri tadi sudah tahu bahwa
ternyata KBPA ini di tahun yang pertama tadi, yang kepengurusan Bapak yang pertama, lalu juga yang kedua, ini memang berbeda seperti itu. Ada sesuatu yang berbeda. Memang sebenarnya tujuan dari KBPA ini sendiri apa sih, Pak? Ya, kalau bicara mengenai tujuan itu dapat dilihat dari anggaran dasar. Di anggaran dasar itu jelas itu memperkokoh tali silaturahmi, memperkokoh kebersamaan, ya, dalam rangka untuk bisa tetap melanjutkan kiprahnya sekalipun pada saat sudah purna. Jadi sekali lagi tujuannya adalah dibentuknya KBPA itu adalah untuk memperkokoh tali silaturahmi ya semua anggota, sehingga dalam KBPA itu teman-teman yang sudah purna itu tetap bisa berkiprah. Tentunya juga selain berkiprah dalam konteks keanggotaan, juga ada kontribusi untuk kepentingan institusi dasar. Nah itu. Dan luar biasa seperti tujuannya, Mbak. Bukan hanya untuk internal KBPA, tapi juga untuk kepentingan dasar sebagai institusi yang masih aktif. Kami mensupport gitu. Iya betul Pak. Gitu. Saya juga setuju sih Pak. Tadi kalau misalnya Bapak bilang balik lagi kita ke yang tadi rencana-rencana dan juga pasti kegiatan yang telah dilaksanakan. Sebenarnya ini menjadi suatu perkumpulan untuk tidak memutuskan tali silaturahmi, seperti itu ya Pak. Betul, ya? Betul. Jadi kan kita mengetahui untuk yang dari tahun-tahun sebelumnya, untuk yang juga tahun-tahun yang mungkin yang baru memasuki masa pensiun, jadi kumpul semua di KBPA, begitu ya Pak ya. Baik Pak, ini semakin menarik di Pak Nur. KBPA kan tentunya mempunyai rencana kerja baik untuk internal anggotanya maupun Kejaksaan Republik Indonesia seperti itu sebagai pensiunan dari Kejaksaan Republik Indonesia. Dan upaya strategis apa sih Pak yang akan dilakukan untuk pelaksanaan rencana kerja tersebut kira-kira? Jadi begini Mbak, kami setiap tahun itu mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya. Nah, pada saat kami menjabat sebagai pengurus pusat pertama kali itu kami membuat program kerja. Program kerja itu jangka pendek, menengah dan panjang. Jangka panjang, betul. Ya. Kami ada 4 keketuaan. Ketua 1 itu membidangi organisasi dan advokasi. Ketua 2 membidangi semacam bakti sosial, ya, dan juga mengenai olahraga dan seni. Yang ketua 3 itu membidangi masalah pemberdayaan perempuan dan anak serta kesehatan, pelayanan kesehatan dan kerohanian. Dan ketua keempat itu membidangi masalah humas dan penelitian serta pengkajian. Ini empat keketuaan itu yang di bawahnya itu mengkoordinir bidang-bidang itu menyusun program kerja yang jangka pendek, jangka tengah dan juga panjang. Yang tiap tahun dievaluasi, gitu ceritanya. Ya, yang sekarang ini sudah bisa mengevaluasi gimana kerjaan yang tahun sebelumnya, gitu. Kalau program-program yang dilakukan seperti biasa, kalau mengenai advokasi, nah apa yang menjadi prioritas? Kemudian program olahraga apa yang menjadi prioritas? Program pemberdayaan perempuan apa yang menjadi prioritas? Program pengajian apa yang prioritas? Semua telah disusun oleh teman-teman bidangnya masing-masing dan juga dilaporkan pada akhir tahun sambil mengevaluasi apa yang sudah terlaksana, apa yang belum. Baik, gitu. Berarti nanti sambil kita ulang tahun juga sambil ada pelaporan-pelaporan tersebut juga begitu Pak? Atau bagaimana? Bukan, kalau pelaporan kan secara instansional ada di kantor. Kalau besoknya seremonial saja seperti itu. Tapi pastinya sambil mempererat silaturahmi itu sendiri ya. Pasti Mbak. Kalau tadi Bapak bilang ada bidang-bidangnya sendiri, pasti kan ada ketua-ketuanya biasanya ya Pak ya, ketua bidang yang dan mempunyai program masing-masing. Seperti yang tadi telah Bapak sampaikan. Targetnya Pak untuk kedepannya atau mungkin target yang sudah dicapai untuk di tahun 2 tahun Bapak menjabat ini. Kalau bicara mengenai target ya bisa kuantitatif bisa kualitatif ya. Nah, yang saya rasakan bahwa kami ini berjalan dengan rel dalam artian apa adanya, apa adanya. Artinya apa adanya itu tidak harus mengupayakan
target yang muluk-muluk, bukan. Tapi tentu kita mengukur kekuatan kami, gitu kan. Nah, target yang kita harapkan tentu harapan sesuai dengan target-target yang kita sudah canangkan. Dan untuk tahun sekarang, saya merasakan sepertinya kok melebihi target dulu. Oh, luar biasa dong, Pak. Menurut saya loh, karena karena saya lihat bagaimana melihat meningkatkan kekokohan persamaan, kekeluargaan itu terjalin dengan baik sekali. Kemudian juga kita juga membuat organisasi ini berguna bagi institusi kejaksaan. Itu saya lihat kami sering memberikan support kepada kejaksaan. Dalam artian memang support itu bukan dalam artian support yang seperti apa, tapi memberi masukan. Kami juga memberikan puding kepada kejaksaan sebagai support moral supaya kinerja tetap maksimal, tetap bagus. Kita tahu kan bahwa selama ini saya menyaksikan sendiri bahwa kinerja kejaksaan itu bagus. Oleh karena itu, sebagai bagian dari itu, mengacu kepada visi dan juga mengacu pada anggaran dasar, kami mensupport kejaksaan dalam artian secara moral, mendukung semua kinerja yang dilakukan sehingga terus meningkat sampai si puncak lah pastinya gitu. Baik, saya dapat poinnya nih Pak Nur. Berarti ibaratnya walaupun sudah pensiun dan juga tidak masuk lagi seperti kayak Senin sampai Jumat masuk lagi ke kantor, tapi kontribusinya tetap ada begitu ya Pak ya. Luar biasa loh. Bagaimana enggak gitu. Karena apa? Kami itu dulu hidup di kejaksaan. Iya, itu dia Pak. Nanti jangan dibilang kacang lupa kulit ya. Betul, pasti enggak itu. Jadi kami teman semua kompak, mulai dari tingkat pusat, ketua, wakil ketua, para ketua-ketua dan kepala bidang, semua kompak. Itu yang saya bilang kenapa saya bilang bahwa semua target tercapai. Saya rasakan, Mbak, kekompakan, kebersamaan inilah yang menjadi tujuan dari dibentuknya KPPA. Kami semua kompak, solid semua. Luar biasa. Kalau rapat, Mbak, tahu Mbak? Gimana Pak? Ini kalau rapat nih, ini kan kita nih orang tua tahu semua, Mbak. Tahu sendiri kan? Paling tidak umur 60 ke atas itu semua itu. Saya nggak bilang loh Pak. Bapaknya bilang. Kita bicara umur lah. 60 ke atas semua. Tetapi Mbak, kalau ada undangan rapat Mbak, nggak ada yang nggak datang Mbak. Itu saking solidnya gitu ya Pak ya. Itu saya sangat merasakan, makanya saya bahagia. Walaupun saya dari ketua, tapi saya merasa itu semua beban semua merasakan. Itu yang saya rasakan dan saya bangga dengan KPPA sekarang. Luar biasa sekali. Wah, luar biasa. Pak punya nggak sih program unggulan mungkin Pak di KPPA? Makin penasaran saya jadinya nih. Sebetulnya kalau unggulan itu ya kalaupun ada tidak spesifik karena kami itu hanya ingin organisasi ini dipakai sebagai sarana untuk membuat teman-teman itu yang sudah notabene berusia lanjut itu tetap bahagia. Itu yang kami harapkan. Makanya kayak pertemuan-pertemuan baik di olahraga, di kesenian, di kerohanian, itu semua itu bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk membuat semua bahagia. Makanya itulah unggulan kami, bagaimana bisa membuat semua bahagia gitu. Karena ingat ya, bahagia tidak harus dengan duit. Iya betul, kan? Setuju. Bahagia itu bisa juga dirasakan dengan misalnya kebersamaan, semacam nggak pernah ketemu. Betul. Di rumah suntuk, kalau ke kantor ketemu rame-rame, kita ngobrol, semua tukar pikiran. Itu juga membuat bahagia. Karena itu sebenarnya yang ingin saya prioritaskan dalam kepengurusan ini. Bukan menuju tidak tertentu, tapi yang penting bahagia. Betul. Karena dengan kami semua bahagia, tentu pemikirannya juga positif, terutama khusus untuk kejaksaan, sehingga kita bisa support kejaksaan. Itu. Nah itu dia Pak, yang mungkin juga saya di sini bertanya-tanya bahwa kan tadinya mungkin mempunyai jabatan seperti itu di kejaksaan ya Pak di Kejagung gitu, di Kejagung Republik Indonesia atau mungkin di Kejari dan sebagainya seperti betul. Itu ya Pak. Nah untuk menjadi seorang pensiunan pastikan setiap orang mempunyai umur ataupun masanya seperti itu. Nah bagaimana cara menghadapi post power syndrome itu Pak? Karena kan kadang-kadang kita melihat biasanya saya kerja nih jam 8 mungkin sudah
berangkat melihat kemacetan ibu kota Jakarta. Terus saat pensiunan, kok saya jadi bosen, bete gitu ya Pak. Nah, kata anak-anak zaman sekarang tuh Pak, mental health gitu Pak. Nah itu bagaimana tuh Pak untuk mengantisipasinya? Jadi gini, keanggotaan KPPA itu bisa anggota biasa, luar biasa, dan juga penghormatan. Nah, yang biasa, anggota biasa itu yang lahir karena sudah mencapai waktu tertentu yang menurut undang-undang ASN dia harus berhenti, atau berhenti dengan hormat. Itu biasa. Nah, saya ke bicara yang biasa. Jadi untuk mendapat gambaran tentang anggota KPPA yang kategori biasa itu kan muncul dari adanya pensiunan. Tentu ini batasnya ada diatur oleh aturan, dan ini yang menentukan ada di institusi resmi. Nah, oleh karena itu ini program-program yang kita harapkan untuk menghindari nanti pada saat mereka sudah di masa di luar dinas, itu power syndrome, kami menjemput bola. Nah, kami koordinasi dengan pemegang otoritas yaitu Jasa Kumpul Pembinaan untuk bicara kita akan adakan sebuah pelatihan. Nah, kami yang sudah purna ini sudah banyak melakukan kegiatan itu. Bahkan kami telah bekerjasama dengan Bank Mandiri Taspen. Itu banknya orang pensiun. Itu memberikan pelatihan kepada kami semua. Kami yang pengen bisnis diberi kesempatan, diberi bantuan, gitu, diberi cara-cara bagaimana mengembangkan bisnis yang baik. Kita yang berwirausaha diberi kesempatan dan diberi pelajaran. Ini terjadi dan kami ada kerjasama. Nah, ini juga saya harapkan itu nantinya akan lebih banyak lagi. Kita sering menjemput bola ke Jambi untuk bisa memberikan waktu. Kami minta waktu untuk memberikan pengarahan kepada orang-orang yang mau pensiun, kita berikan pengarahan. Kan selama ini udah jalan itu Mbak. Dan selama ini berjalan mulu seperti itu ya Pak ya. Dan berjalan. Iya. Kalau misalnya saya pikirkan sih kan karena setiap harinya gitu Pak ada kesibukan, belum lagi ada meeting di luar atau keluar kota seperti itu. Terus tiba-tiba nggak ada kegiatan gitu Pak. Aduh bete nih gitu kan ya Pak ya di rumah. Tapi Mbak, kalau teman-teman yang menjadi pengurus itu tiap hari ngantor Mbak. Oh iya Pak, gimana tuh? Ada di kantor saya di bekas kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Itu kantor resminya yang dipakai oleh teman-teman anggota KPPA. Nah, itu untuk setiap hari kan karena gini, kami ada kantor hukum. Kantor hukum itu di bawah ketua 1 bidang advokasi. Itu rutin hari-hari datang karena banyak diskusi-diskusi perkara yang ditangani. Jadi mereka juga seperti ini pakai juga datang. Makanya itu dia merasakan bahwa seperti masih kerja aja begitu. Jadi nggak bosan gitu bosen. Ya Pak ya? Ya memang tidak semuanya, tapi untuk teman-teman yang punya aktivitas di bidangnya itu, yang memang ada hal yang harus didiskusikan hari itu bisa kantor. Dan secara administrasi ada yang di kantor siap itu. Oh, berarti itu semua ada di kantor gitu ya Pak ya. Ada yang standby seperti itu. Ada standar, ada standby. Baik. Jika saya lihat kan Bapak sebagai ketua umum dari KPPA begitu Pak. Terkadang kita juga harus memimpin seperti itu di bawah kepemimpinan Bapak, kepengurusan Bapak sebagai ketua umum saat ini, bukan hanya rekan sejawat, tapi juga mungkin ada yang dulu senior Bapak, atau kan biasanya kalau di kejaksaan ada angkatannya, betul ya Pak ya? Betul. Ada angkatannya, lalu juga untuk senior Bapak, terus mungkin tadinya atasan atau bagaimana, nah itu rasanya seperti apa Pak? Karena kan kayak biasanya kalau dulu pas lagi ngantor ya siap Pak kan gitu ya Pak ya izin gitu. Kalau sekarang wah saya yang ketumnya nih ya, bagaimana itu Pak? Kalau saya ini maaf ya, saya tidak merasa sebagai ketua umum ya. Saya merasa bahwa semua yang ada di pengurus itu adalah anggota KPPA. Kalau saya merasa begitu, sehingga saya perlakukan dengan siapapun yang ada dalam kepengurusan itu sebagai bagian dari anggota pensiunan kejaksaan. Sehingga saya pun juga nggak canggung juga. Kalau dengan yang senior ya biasalah, kita memang ada Timur dan Jawa ini saya selalu biasa menghormati yang senior, pasti itu. Setuju. Ya pasti itu. Tapi yang jelas
bahwa kami menerapkan tata krama etika sebagaimana yang biasa. Ya. Nah, tapi yang jelas bahwa kami tidak menerapkan sistem birokrasi yang atasan harus hormat atas yang harus struktural banget gitu ya Pak ya. Itu enggak. Jadi kami merasakan semuanya bahwa semua adalah anggota keluarga besar Purna Adiaksa. Nah, kalaupun misalnya saya di Ketua Umum itulah sebagai koordinator lah untuk bagaimana memanage semua itu. Itu aja. Saya nggak pernah merasakan bahwa saya jadi bosnya, bukan. Saya biasa sebagai anggota KUPA yang sama-sama pensiunan. Sehingga ketika dulu jabatan apa, udah kita buang jauh-jauh. Sehingga itulah yang membuat rekatan semakin solid. Baik. Itu menurut saya itu. Iya Pak. Ini terlihat sih Pak dari tadi yang Bapak telah sampaikan juga, ternyata KBPA ada kantornya, terus juga ada yang standby. Ternyata untuk mendiskusikan sesuatu pun sangat open seperti itu ya Pak ya, untuk dari anggota-anggota KBPA itu sendiri. Nah, jika kita berbicara tentang diskusi dari KBPA itu sendiri Pak, bagaimana cara Bapak dapat meningkatkan terbentuknya Pengda dan juga Pengcap Pak? Karena kan saat ini jumlahnya belum cukup maksimal seperti itu ya Pak ya. Betul. Apakah mendapatkan dukungan dari KBPA? Ya, jadi gini Mbak. Sampai hari ini itu kalau Pengda ada 21. 21. Pengda itu pengurus daerah yang tempatnya adalah di tiap provinsi, tiap kejati, baru 21. Kalau Pengcap itu ada 37. Pengcap itu posisinya setiap kabupaten, setiap kejari ada pengurus cabang, gitu ya. Nah, jadi kalau dari tatanan pemerintahan yang sekarang ada berapa provinsi itu, tentu kita belum menjangkau itu. Begitu juga di tingkat kabupaten, Pengcapnya belum menjangkau. Nah, oleh karena itu dalam prakteknya kami dengan teman-teman di bagian organisasi itu koordinasi dengan kejati setempat, untuk namanya menggerakkan orang, Mbak, untuk menjadi pengurus di organisasi yang nirlaba. Ini kan bukan hal yang gampang. Betul. Menjadi pengurus bukan hal yang gampang. Nah, itu oleh karena itu kami minta bantu kepada kejaksaan yang aktif, yaitu kejati atau kejari, tolong dibantu, dikoordinir teman-teman yang pensiun untuk dibentuk pengurus. Itu pandangan seperti itu. Nah, sehingga ketika ada salah satu daerah mengirim surat ke kami, menyodorkan saya siap menjadi anggota ketua ini. Ini mekanismenya kalau cabang atau Pengcap itu harus lewat Pengda, tapi langsung ke tempat saya, ke pusat. Saya terima, saya akomodir, saya buatkan keputusan. Karena apa? Untuk minta yang jadi pengurus itu susah. Ini orang yang siap menjadi pengurus, tentu akan saya akomodir. Itu ceritanya. Ibarat kata relawan seperti itu ya Pak itu. Ya. Makanya itulah kondisinya. Karena emang namanya pengurus nirlaba seperti apalah Mbak tahu lah itu. Non-profit gitu ya Pak ya. Biasanya kalau misalnya ada cuan-cuan kan jalan gitu ya Pak ya. Sangat beda itu. Iya beda gitu. Ya tapi itulah kondisinya. Makanya saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman yang masih aktif di daerah. Karena Pak Kajati itu dalam posisi sebagai penasihat di daerah. Pak Kajari sebagai Kajari juga penasihat di Pengcap. Oleh karena itu kami kembalikan ke sana. Tolong dibantu untuk dikumpulkan untuk orang-orang yang pensiunan supaya untuk kepengurusan. Itu caranya untuk bisa mengisi kekosongan-kekosongan itu. Tapi ini pun sampai hari ini belum bisa semuanya karena memang itulah kondisi lapangannya. Tidak semuanya bisa begitu kita minta langsung ada. Gitu. Itu kondisinya. Ya, berarti diakomodir seperti itu ya Pak ya. Ya, ini kan juga kita mempunyai tagline ya Pak untuk KBPA. Tadi saya juga udah baca, saat saya baca kok tagline-nya luar biasa begitu kan. Untuk tagline KBPA ini kan sangat menarik dan juga memotivasi seperti itu untuk dari anggota-anggota KBPA itu sendiri sampai ditaruh di samping Bapak juga. Ini luar biasa loh Pak. Perekat silaturahmi makin tua makin bahagia. Maknanya apa sih Pak? Tahu semua apa sedikit aja? Aduh, semua boleh Pak. Semua boleh. Jadi gini, namanya perekat silaturahmi. Nah, ya kita tahu kan bahwa kalau semacam masih aktif itu kan silaturahmiku tiap hari kita ketemu di kantor, kan itu ya. Ketika pensiun semua hidup masing-masing, sesuai kehidupannya masing-masing kan gitu. Nah ketika kita bentuk organisasi ini KBPA,
dia datang sebagai anggota, dia datang sebagai pengurus. Ini paling tidak itu yang mungkin ya sebulan sekali nggak ada kegiatan dia datang ke kantor, ketemu yang lainnya. Ini kan juga menjadi sebuah sarana untuk komunikasi, silaturahmi juga terjadi. Ini yang saya katakan sebagai perekat silaturahmi. Karena dengan adanya KBPA ini maka semua kawan-kawan yang sudah purna ya itu bisa datang ke kantor. Apalagi yang pengurus tiap hari pun datang, apalagi yang bagian hukum, advokasi, hari-hari datang kantor diskusi. Ini adalah sebuah sarana untuk merekatkan di antara kita yang terpencar-pencar karena kehidupan masing-masing. Itu. Ya. Dan tadi Bapak menyebutkan kata purna. Arti purna sendiri menurut Bapak? Gini ya, kalau di pegawai negeri atau ASN itu kan ada aturannya bahwa ASN itu selesai masa baktinya sebagai ASN itu kan ada waktunya, kan gitu ya. Nah, kalau udah lewat waktu itu namanya purna. Nah, bagi saya purna itu bukan berarti selesai segala-galanya. Hanya masalah waktu, limitasi waktu sebagai resmi pegawai itu selesai. Tapi hidup harus terus berjalan. Oleh karena itu pengabdian pun harus tetap berjalan. Setuju. Itu. Jadi purna dalam artian oke, secara batas usia berhenti, tapi tetap sebagai bagian dari warga desa tetap mengabdikan dirinya sebagai purna adiasa yang berbakti pada bangsa dan negara dan institusi. Setuju itu. Saya Pak. Makanya dari itu bisa berkontribusi juga walaupun sudah tidak kerja mungkin 9 to 5 di kejaksaan seperti itu ya Pak ya. Baik, Pak, ini menjadi semakin menarik karena saya juga penasaran sama Bapak. Pak Nur, izin saya penasaran sedikit boleh ya Pak ya? Pas Bapak jadi jaksa, pada saat itu kita kan, apa sih Pak pengalaman yang paling berkesan atau mungkin kayak pernah ada kasus apa gitu kan? Terus atau mungkin pengalaman saja yang paling berkesan atau yang seru-seru aja menurut Bapak? Waduh, ini serem juga ini ya. Pengalaman berjaksa ini kan pasti orang mikir apa gitu ya. Tapi betul saya ada pengalaman yang sangat belum tentu semua mengalami. Apa tuh Pak? Nah, gini ceritanya. Ini jadi saya spesial juga ya Pak ya, karena dapat ceritanya langsung dari Pak Nur. Dan ini dapat diketahui oleh semua orang ini kan. Oh iya Pak. Saya sebagai jaksa pernah suatu saat saya dapat tugas untuk menyidangkan perkara pembunuhan berencana. Baik. Dan perkara itu karena sadis pelakuannya. Perbuatan sadis, korbannya banyak yang meninggal. Saya tuntut dengan apa? Hukuman mati. Saya menuntut supaya orang itu dijatuhi hukuman mati. Dan hakim setuju. Bahkan perkaranya banding kasih Mahkamah Agung dan PK tetap hukuman mati. Gerasi pun ditolak Presiden. Akhirnya hukuman mati. Dan itu terrealisasikan? Nah, ketika saya menjabat Jaksa Agung dan Tindak Pidana Umum, Jampidum, saya dapat tugas oleh Pak Jaksa Agung, selesaikan eksekusi hukuman mati. Nah, saya dapat tugas mengeksekusi hukuman mati di Nusa Kambangan, Mbak. Nah, gitu ya. Nah, salah satu di antara yang akan tereksekusi itu adalah orang yang pernah saya tuntut itu. Bapak tuntut, Nah, tetapi karena kebetulan ketika itu ada seleksi mana yang didulukan, akhirnya orang yang dulu saya tuntut itu belum bisa terbawa. Baik, agak belakangan sedikit. Akhirnya nggak sama. Nah, saya mengeksekusi hukuman mati itu orang yang bukan itu. Tapi saya ingin sampaikan di sini bahwa saya menuntut dan juga saya mau mengeksekusi dia juga gitu. Ini yang paling ngeri buat saya. Tapi ini bagi saya pengalaman yang luar biasa. Setiap teman-teman yang ikut dalam acara itu, ya, dan bahkan ini cerita teman saya atau tim saya, seminggu dia trauma, Mbak, setelah mengikuti itu, melaksanakan itu. Benar, semua trauma. Tapi mereka tanya sama saya bagaimana? Alhamdulillah, saya mau berangkat, saya sholat, saya berdoa. Selesai, saya pulang, saya sholat, saya berdoa, dan baju semua saya tinggalkan semua. Oh, saya jadi nggak dibawa lagi ya Pak ya? Saya sampaikan begitu. Ya.
Tapi habis itu saya berdoa, habis sholat udah tidur biasa. Terus juga nggak ada apa-apa. Tapi laporan teman-teman saya yang dalam tim tuh katanya, waduh Pak, saya kebayang-bayang gitu ya Pak ya. Alhamdulillah saya enggak. Itu makanya saya bilang pengalaman luar biasa. Saya pernah menuntut hukuman mati dan saya pernah mengeksekusi hukuman mati. Ini luar biasa. Dan saya yakin tidak semua jaksa mengalami itu. Betul. Gitu. Apalagi untuk proses ke Nusa Kambangan itu sendiri kan itu jauh tempatnya. Wah, udah harus naik apa dulu begitu naik Pak kapal, ya? naik ferry. Iya, naik ferry dulu. Jadi nggak cukup dengan darat. Dan saya kebetulan juga memang mengetahui hal itu Pak. Yang juga untuk di bidang politik dan juga hukum saya kebetulan juga seperti itu. Makanya saya mengetahui itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Ketika Bapak ketemu sama orang yang pernah Bapak tuntut, perasaan Bapak bagaimana? Ya begini Mbak, ini kan memang karena tugas ya. Iya. Jadi sebelum saya memerintahkan polisi regu tembak, kan saya periksa dulu orangnya. Iya. Pertama saya periksa butir-butir pelurunya. Iya. Berapa peluru yang ada? Saya lihat, udah oke. Kemudian saya cek orang yang siap mau ditembak. Saya cek semua. Ini si A, saya lihat dia berdoa terus gitu kan. Ini juga saya lihat, oh benar semua. Semua benar, saya cek. Oke, berarti secara fisik orangnya benar. Secara personel yang memanfaatkan menggunakan senjatanya, butir pelurunya benar. Oke. Nah, akhirnya saya bilang dalam upacara itu siap dilaksanakan. Akhirnya langsung ditembak. Baik. Itu ngeri kan? Bapak, saya yang deg-degan. Dari tadi saya ngomong lancar, gitu ya Pak ya. Tapi ketika mendengar cerita ini, saya agak narik nafas dulu boleh ya Pak ya. Karena saya saking membayangkannya di depan mata melihat eksekusi tersebut membutuhkan mental yang sangat kuat. Betul. Apalagi Mbak kalau Mbak ikut di forum itu. Aneh itu ketika itu sebelum dieksekusi, belum ditembak itu hujan angin besar, petir menyambar-nyambar. Begitu ditembak selesai, itu udah selesai semua. Hujan berhenti, angin berhenti, lirik berhenti, nggak ada sama sekali. Coba itu luar biasa. Itu kenyataan yang saya rasakan dan saya alami. Dan pastinya kalau memang panggilan alam tidak bisa direkayasa ya Pak ya. Bisa. Memang seperti itu kenyataannya luar biasa. Itu. Ya. Waduh, saya menjadi deg-degan ini ya untuk sahabat Hangat Kopi. Tapi ini eksklusif loh di sini ya. Panur belum pernah menceritakan mungkin sebelumnya di podcast lain ya Pak ya. Baru di sini luar biasa. Saya juga merasa terhormat sekali mendengar cerita ini langsung dari Bapak. Saya pengennya santai-santai lagi aja deh Pak ya, membahas tentang perkat silaturahmi makin tua makin bahagia Pak. Tadi mungkin kita sudah sempat membahas sedikit Pak. Namun arti dan juga maknanya itu sendiri mungkin bisa kita lebih perjelas lagi Pak. Baik Mbak Nana. Jadi tadi saya jelaskan ya mengenai silaturahmi. Ini kan intinya kan membuat kita tererat hubungan antara semua anggota. Terus saya jelaskan bahwa yang selama ini bekerja rutin, ketemu sama-sama, mungkin juga ngobrol sama-sama. Nah, ketika purna itu kan sudah selesai, kegiatan itu nggak ada lagi gitu kan. Nah, oleh karena itu melalui media KPPA inilah pada akhirnya kita pertemukan kembali, sehingga itulah akan menjadi perekat silaturahmi. Nah, kenapa makin bahagia? Ya, kita ini kalau dalam organisasi ini membuat orang susah, buat apa kita ada organisasi ini? Nah, karena itu kami tagline-nya adalah makin tua makin bahagia. Sehingga dengan adanya kelembagaan ini, organisasi ini, maka harapan kami itu adalah makin bertambah usia itu teman-teman tuh selalu bahagia terus gitu. Karena bahagia ya kan imunnya kan tinggi, sehat juga gitu kan. Nah, kenapa saya katakan bisa membuat makin tua makin bahagia? Begini. Intinya adalah silaturahmi. Kami itu ada kegiatan di berbagai bidang ya. Satu misalnya ketika di bidang olahraga itu ada pertemuan rutin per bulan itu ada. Untuk yang golfer itu sebulan sekali itu selalu ada pertemuan golf bersama. Seru banget Pak. Di mana-mana
tempatnya. Ya memang ini golf yang kecilan lah, yang penting itu ada silaturahmi yang penting itu. Turun lapangan Pak? Turun lapangan, main. Tua-tua ini. Gitu ya. Ada yang umur 86. Oh iya. Ada yang 72, 75. Tapi bukan apa, inilah sarana untuk membuat tetap sehat. Nah, kemudian yang silaturahmi di pengajian, di kerohanian. Kami tiap bulan sekali ada pengajian di Badiklat. Tiap bulan ada pengajian. Dan itu dihadiri banyak sekali orang yang datang. Itu yang Muslim. Kalau yang Kristiani juga ada kegiatan tiap bulan sekali kebaktian juga di kantor Kejaksaan Agung itu tiap rutin juga. Itu jalan terus. Itu olahraga. Yang tenis juga seminggu 2 kali bisa datang, hari Jumat dan hari Selasa. Ini ada pertemuan juga. Bagaimana itu tidak membuat bahagia? Karena semua ketemu, semua bereuni, semua bercerendaria, semua bercerita tentang hal-hal yang dilakukan, dialami, baik dulu maupun sekarang. Bahkan bisa mereunikan diri, cerita mengenai hal-hal yang pengalaman yang lalu. Ini luar biasa buat mereka, itu kan cerita terus. Nah, ini sarana juga. Oleh karena itu keberadaan KBA betul-betul kami harapkan dengan memupuk silaturahmi itu akan membuat kita sehat dan tentunya makin tua makin bahagia. Luar biasa. Maka dari itu berkat silaturahmi makin tua makin bahagia. Luar biasa. Gitu. Ya Pak. Jadi reuninya kalau misalnya sekolah tuh kan biasanya 5 tahun 10 tahun sekali. Kalau ini setiap 1 bulan sekali juga ada acara ya Pak ya. Ada, rutin Mbak. Rutin luar biasa. Dan tadi juga Pak Nur sempat menyinggung tentang media dari KBPA itu sendiri. Seperti yang kita ketahui ya, para sahabat Rehat Kopi, kita juga mempunyai media sosial yang tentunya ada di sini, rehatkopi.id. Ini merupakan website dari KBPA seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah kalau misalnya ngomongin rehatkopi.id, kenapa sih Pak namanya Rehat Kopi? Apakah Bapak gemar minum kopi atau mungkin anggota-anggota teman-teman KBPA semuanya suka ngopi bareng dulu di Kejaksaan atau bagaimana Pak? Jadi kalau saya boleh cerita sedikit ya, kalau bicara rehat itu kan istirahat ya, istirahat ya. Nah, istirahat dengan kepenatan kegiatan apapun, lalu kita rehat, itu kan menjadi yang penat menjadi tidak penat lagi. Nah kan gitu. Kayak refreshing gitu. Nah, rehat, masa rehat aja? Ya harus ada sambilannya lah. Nah. Kopi ini sebagian orang dirasakan sebagai sarana untuk bisa membuat stamina lebih greng lagi. Ya, kalau selama ini loyo karena ngantuk dengan minum kopi, walaupun seberapa itu bisa membuat fresh lagi. Sehingga ketika penat lalu rehat dengan disupport minuman kopi itu, maka akan fresh kembali sehingga kembali lagi bisa berprestasi dimanapun posisinya. Itu harapannya. Dan sekarang udah nggak asing lagi kan, di mana-mana ada kedai kopi. Betul. Di mana-mana itu. Menjamur di mana-mana. Kami juga ada di sini kan. Teman-teman ini juga ada di situ. Bahkan mungkin bukan cuman karena di website, tapi juga di fisik juga ada disiapkan. Untuk berkopi ria sama-sama. Baik, itu tadi. Makanya namanya Rehat Kopi. Ini yang paling hebat Mbak. Apa tuh Pak? Rehat Kopi ini website ini bisa dimanfaatkan bermacam-macam ya. Saya lihat juga untuk cari kerja. Teman-teman yang mau cari kerja, kami juga bisa melayani itu Mbak. Kami nyiapin kalau misalnya ada instansi mana itu perlu info tentang kerja, lowongan kerja, boleh diklik itu di Rehat Kopi. Dapat informasi Mbak. Kesehatan juga bisa. Coba ini website dengan domain Rehat Kopi ini belum lama ini, baru berapa bulan ini ya. Sudah 5.000 lebih Mbak yang subscribe. Luar biasa. 5.000 itu kalau dikumpulin banyak loh Pak. Makanya saya harapkan teman-teman silakan mensubscribe. Baik. Kalau Anda cari kerja, lowongan kerja, boleh buka itu. Kalau perlu kesehatan bisa, ada informasi apa tentang kesehatan gitu. Monggo silakan.
Luar biasa. Berarti sahabat Rehat Kopi ini tadi Pak Nur juga telah menyampaikan bahwa Rehat Kopi ini bukan cuma sekedar website dari KBPA ya Pak ya, namun juga di sana akan banyak sekali berita-berita, lalu juga informasi lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaannya bukan cuma dari kejaksaan aja ya Pak ya, tapi dari semuanya. Jadi bisa dikumpulkan di situ oleh Rehat Kopi. Lalu juga sahabat Rehat Kopi bisa lihat, siapa tahu sambil cari-cari kerja kan ya Pak ya. Untuk yang muda-muda, milenial gitu biasanya aduh bingung cari kerja di mana, di rehatkopi.id. Boleh ya Pak ya. Silakan. Nah, tadi juga Bapak menyinggung katanya ada untuk yang kesehatan, apa mungkin ada kayak tips and trick gitu Pak mungkin di websitenya atau bagaimana? Bisa juga mengenai solusi, misalnya ada konsultasi, bisa cari tempat yang pas untuk sakitnya apa. Itu bisa di apa kami domain itu bisa akses tuh. Luar biasa. Silakan aja itu. Iya. Saya sih tadi sebenarnya udah ngepoin Pak. Saya juga tadi sempat subscribe nih rehatkopi.id. Ternyata tadi pas saya lihat juga ada berita ya Pak ya. Berita. Terus juga ada kesehatan, lowongan pekerjaan. Pokoknya dari yang tua, muda, atau mungkin masih belum muda gitu ya Pak ya. Masih belum muda tuh berarti kayak masih sekolah seperti itu bisa semua buka di rehatkopi.id. Dan terus berkembang Mbak. Nanti akan semakin banyak peluang-peluang yang kita bisa saksikan kepada publik. Yang jelas memang intinya adalah untuk marketing atau promosi atau pensosialisasikan kegiatan kita, kami sosialisasi kegiatan KBPA pastinya. Tetapi juga sosialisasi mengenai kinerja kejaksaan. Karena kami juga berkepentingan untuk tetap masyarakatan kinerja kejaksaan yang semakin baik supaya publik tahu. Gitu. Jadi sekali lagi, selain juga untuk kepentingan KBPA, juga kejaksaan ARI yang masih aktif dan juga untuk umum juga gitu. Baik, jadi bukan cuman kayak serius-serius aja, tapi bolehlah santai-santai sedikit di rehatkopi.id, boleh ya Pak gitu ya. Baik, kalau seperti itu saya kira nama Rehat Kopi ini tentunya untuk rehatkopi.id. Kalau untuk websitenya ya sahabat Rehat Kopi, karena Bapak suka pada ngopi gitu. Emang hobinya apa sih kalau Pak Nur Pak? Saya sebetulnya karena saya suka olahraga ya. Saya memang paling tidak seminggu sekali harus olahraga. Olahraganya apa Pak Nur? Izin kalau boleh tahu. Saya tenis. Luar biasa. Sekali-sekali juga gabung teman-teman yang golf. Ya, itu harus itu. Karena itu sekali lagi bukan masalah prestis olahraganya ya, tapi karena saya lebih ke masalah kebersamaan, silaturahmi itu yang terus kami jaga dengan teman semua. Itu. Baik. Silaturahmi terjaga, sehat juga terjaga. Itu yang penting. Karena dengan silaturahmi juga menambah usia kan. Betul, gitu. Memperpanjang umur dan juga menambah rezeki ya Pak ya. Silaturahmi. Karena dari silaturahmi biasanya kan ketemu relasi baru. Siapa tahu ada yang bisa dikerjakan. Betul. Sama seperti saya nih, satu kehormatan sekali lagi. Baik, Bapak, nggak terasa nih kita mungkin sudah di penghujung. Namun sebelum berakhir, saya juga mau bertanya kepada Pak Nur di sini, dan juga ini sebagai informasi buat sahabat Rehat Kopi untuk pesan-pesannya dari Pak Nur dari KBPA tentunya selaku ketum nih Pak, ketua umumnya langsung di sini, untuk pesannya ketika pemilu 2024 nanti, karena tidak terasa kita juga mau memasuki pemilu tersebut di tahun 2024 Bapak. Jadi kalau bicara mengenai pemilu, tentu saya kembali kepada anggaran dasar KBPA ya. Ini saya bacakan biar tidak salah ya. Boleh, silakan ini ada, Bapak. Ada di dalam pasal 2 itu dikatakan begini, ayat 2. Organisasi KBPA bersifat sosial kemasyarakatan, bertumpu pada semangat kekeluargaan dan kebersamaan, serta independen dan tidak memiliki afiliasi politik tertentu. Ini artinya bahwa warga KBPA itu adalah ormas yang independen, tidak ada afiliasi ke politik manapun. Oleh karena itu harapan saya dan permintaan saya kepada semua anggota bahwa pilihlah sesuai hati nurani masing-masing. Ya,
sesuai hati nurani masing-masing. Nah, kalaupun ada perbedaan, ya ini adalah perbedaan dalam arti pilihan, monggo. Tapi jangan membuat perpecahan. Betul. Itu boleh berbeda, tapi jangan ada perpecahan. Betul. Nah, ini sudah saya buat surat, Mbak. Saya sebagai ketua umum membuat surat ke seluruh Pengda untuk menginfokan di WA grup itu, tolong tidak boleh ada diskusi mengenai pilihan parpol yang akan menyebabkan perpecahan. Soal memilih, monggo masing-masing punya hak. Ini kan bebas rahasia. Monggo silakan. Yang penting Anda setelah milih dan ada perbedaan pandangan, nanti selesai itu harus kembali lagi seperti biasa. Setuju ya. Jangan sampai ada gesekan-gesekan yang berdampak berkepanjangan. Selesai pemilu, selesai. Beda, selesai. Makanya kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya di WhatsApp gitu ya Pak, kadang-kadang pilihannya berbeda begitu ya, sahabat Rehat Kopi. Lalu juga jadi kayak, kok dia milih yang ini sih? Saya milih yang ini, nanti berantem. Mungkin juga tentang pilihannya yang tidak sama ataupun tidak sesuai seperti itu ya Pak ya. Maka dari itu Bapak tadi sempat bilang juga, beda terserah, gak apa-apa, tapi itu menjadi pilihannya masing-masing. Ketika sudah pemilihan, ya bersatu lagi, selesai. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Luar biasa. Itu dia. Nah, kalau untuk pesan-pesannya Pak, untuk HUT KBPA ini sendiri, ini kan 57 tahun Pak. Silakan, mungkin sahabat Rehat Kopi semuanya ingin mengetahui. Ya tentu di hari ulang tahun ke-57 nanti, saya mengucapkan kepada seluruh warga KBPA ya, Dirgahayu KBPA. Semoga KBPA tetap solid. Amin. Karena solid inilah yang membuat kita bisa tetap bersama-sama, tetap kita berkarya. Tanpa solid, gak akan mungkin kita bisa berkarya. Oleh karena itu, jaga kebersamaan di antara kita. Jaga tetap bersilaturahmi untuk kita tetap bisa mengembangkan organisasi ini sebagai bagian dari sarana untuk membuat kita makin tua, makin bahagia. Sekali lagi, Dirgahayu KBPA, dan saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman nih, tim kreatif ini yang telah membuat acara ini. Ini luar biasa buat saya. Terima kasih. Kemudian juga kepada Ketua Panitia nanti, Ibu Luke namanya, Ketua Panitia nanti Ibu Luke. Saya juga terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga kepada tentunya Pak Pembina, Pak Yasa Agung yang sebagai pembina KBPA, saya ucapkan terima kasih, dan seluruh Pengda, pengurus daerah KBPA, dan Pengcap, pengurus cabang KBPA di seluruh Indonesia. Saya ucapkan selamat berulang tahun. Semoga persatuan dan kesatuan di antara kita tetap terjaga dengan baik, sehingga kita solid dan makin tua makin bahagia. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Nur. Luar biasa sekali pada hari ini. Tentunya tadi Pak Nur juga telah menyampaikan harapannya dan juga pesan-pesannya untuk KBPA ke depannya di hari ulang tahun yang ke-57 nanti, dan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember ya Pak ya, 2023. Baik, sekali lagi sahabat Rehat Kopi dan juga penonton setia semuanya dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan juga komen sosial media kita. Kalau misalnya Instagram juga boleh banget nih di follow. Untuk Instagramnya yaitu Rehat Kopi KBPA, dan juga untuk YouTube-nya Rehat Kopi, dan juga websitenya rehatkopi.id. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Kejaksaan, lalu juga KBPA, lalu juga di sini ada Ketua Umum kita luar biasa, sama-sama, Pak Nur. Terima kasih banyak, luar biasa sharingnya pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Lukis Kreatif atas tempatnya yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan tentunya sahabat Rehat Kopi dimanapun Anda berada. Baik, akhir kata saya Sahnabila selaku host pamit undur diri. Bapak izin kita mungkin boleh ya Pak sambil kepalkan tangan lalu kita bilang perekat silaturahmi makin tua makin bahagia. KBPA perekat silaturahmi makin tua makin bahagia. Izin boleh ya Pak? Oke.
Oke, baik kalau seperti itu kita lihat ke sahabat Rehat Kopi dan juga penonton setia dimanapun Anda berada. Baik, langsung saja inilah dia KBPA Perekat silaturahmi, makin tua makin bahagia. Luar biasa sekali, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada sahabat Rehat Kopi dan juga penonton setia dimanapun Anda berada. Jangan lupa ya untuk di subscribe, like, dan juga komen. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.